siang saya ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM selaku pimpinan DPRD Kota Bandung. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Komarudin Esos MAP selaku Kabid Pembudayaan Olahraga. Dan selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Dr. Rana Rudiana Esos MSI selaku akademisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepatnya hari ini hari Rabu 20 September 2023 di Tepas Cafe ya. Kita di sini bersilaturahmi, bertatap muka dalam acara sosialisasi peningkatan kemampuan pemuda melalui leadership kepemudaan bersama Pemuda Cinambo. Boleh tepuk tangannya Pemuda Cinambo? Baik, dan hari ini kita sudah kehadiran 3 narasumber ya yang nanti bakalan memaparkan apa saja program-program, dan juga nanti di akhir kita bakalan ada diskusi atau tanya jawab. Dan untuk memulai acara, sebagai warga negara Indonesia yang baik, boleh kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya undang pada rekan-rekan, kepada Bapak untuk berdiri. Baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Dan untuk membuka acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Dan untuk hari ini pembacaan doa saya undang kepada Kang Cecep Hadi untuk memimpin doa. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satacana abdi nyuwunkeun izin ka sadaya tamu undangan untuk memimpin doa supados dina rangkaian kegiatan ieu kita dipasihan rahmat, dipasihan keselamatan, dan mendapatkan ilmu nu bermanfaat. Satacana urang luruskeun niat dan hati serta pikiran kita, urang bukakeun salebar-lebarna guna tiasa nampung ilmu nu bakal ku kita tampi di kegiatan hari ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami,
Kami bersyukur atas apa yang telah Engkau limpahcurahkan kepada kami selama ini. Mudah-mudahan niat kita hadir di tempat ini menjadi amal ibadah, bukti dan saksi kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau limpahcurahkan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada seluruh teman-teman kami, dan mudah-mudahan Engkau permudah jalan hidup kami, baik di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Cecep Hadi yang telah memimpin doa untuk kelancaran acara pada hari ini. Baik, di hadapan kita semua di sini telah hadir narasumber kita ya. Ada 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Komarudin SSMAP selaku Kabid Pembudayaan Olahraga yang akan memaparkan untuk program dari Dispora Kota Bandung ya Pak ya. Dan ada juga Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM selaku pimpinan DPRD Kota Bandung. Ini akan memaparkan program atau lebih ke visi misi kepemudaan. Baik, dan yang ketiga narasumber kita ada dari Bapak Dr. Rana Rudiana SS MSI yang akan memaparkan kebijakan publik leadership kepemudaan. Sudah siap Bapak, kita mulai. Baik, yang pertama boleh yang akan memaparkan untuk program-program dari Dispora Kota Bandung. Saya persilakan Bapak Komarudin SSMAP. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Rabbi sadri sahri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara silaturahmi kita, kegiatan kita di kepemudaan, di kepemimpinan pemuda. Yang saya hormati Bapak Dr. Edwin Senjaya, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung yang berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hatur nuhun Kang Edwin. Yang saya hormati Pak Dr. Kang Rana, Dr. Rana dari akademisi, yang rekan saya yang selalu memberikan support di bidang akademisinya untuk kegiatan-kegiatan di Dispora. Terima kasih Kang Rana. Adik-adik sekalian, para pemuda-pemudi Kecamatan Sinambo, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan berdiskusi tentang kepemimpinan dan kepemudaan. Sebelumnya saya mewakili Pak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menghadiri acara ini menjadi narasumber untuk menginformasikan kegiatan di Dispora Kota Bandung, khususnya di bidang olahraga, di bidang pemuda, di bidang kepemudaan. Di Dispora Kota Bandung terdapat 2 bidang yang menangani kepemudaan. Yang pertama bidang pembinaan pemuda, yang kedua bidang pengembangan infrastruktur kepemudaan. Bidang pembinaan pemuda lebih menitik beratan kepada kepemimpinan, pembangunan mental, national building kepada para pemuda, latihan kepemimpinan. Kang Edwin sekarang juga sedang berlangsung pelatihan kepemimpinan di Hotel Jayakarta. Pesertanya dari pemuda Pak, dari pemuda. Sedang berlangsung, jadi pramuka juga termasuk di pembinaan kepemudaan. Banyak kegiatan-kegiatan yang menjadikan pemuda sebagai objek, sebagai subjek juga untuk menambah literasi wawasan pemuda. Itu untuk di bidang pembinaan pemuda. Dan untuk di bidang pengembangan infrastruktur kepemudaan, kita meningkatkan kemampuan wawasan pemuda
di bidang kewirausahaan. Kita punya yang namanya aplikasi atau yang namanya kegiatan Cempor, Camp Entrepreneur Dispora Kota Bandung, yang di situ dididik, dibantu dan disiapkan tenaga-tenaga atau wirausahawan muda. Kita bimbing, kita arahkan, dan ini kegiatannya berlangsung terus-menerus. Artinya pembinaannya kita perhatikan terus sampai pada akhirnya bisa mandiri. Jadi adik-adik sekalian bisa nanti bergabung di Instagram, di medsos sudah bisa dilihat, bisa dicari yang namanya Cempor. Itu kegiatan-kegiatannya memang sudah di aplikasi juga sudah ada. Jadi kegiatannya bisa dilihat, dan sekali waktu adik-adik bisa ikut di kegiatan kewirausahaan kita di Dispora. Oleh karena itu silakan, kami pada prinsipnya ingin meningkatkan literasi wawasan para pemuda Kota Bandung untuk senantiasa meningkat kemampuannya, meningkat wawasannya, dan tak lupa juga intinya kita selalu menjaga sikap atau perilaku kita dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam bahasa, suku bangsa, dan pulau-pulaunya juga banyak, gitu ya. Jadi rentan terhadap situasi yang menimbulkan kerawanan, gitu ya. Oleh karena itu sikap kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia merupakan harga mati. Oleh karena itu, selain meningkatkan kewaspadaan, kita juga bisa meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing untuk tetap mengisi kemerdekaan kita, mengisi pembangunan dengan kemampuan kita masing-masing. Silakan adik-adik sekalian bisa berkolaborasi dengan kita di Dinas Pemuda dan Olahraga. Di setiap kegiatan kita informasikan melalui media sosial. Jadi sekarang sudah eranya era digital, jadi segala sesuatunya bisa dilihat di media sosial kita, gitu ya, di Dispora Kota Bandung. Barangkali itu sedikit gambaran, nanti bisa berkembang mengenai program-program kita di bidang kepemudaan. Dan kita juga ada pemuda pelopor tingkat kecamatan, ada kegiatan-kegiatan penghargaan kepemudaan bagi warga masyarakat kita yang peduli, konsen terhadap kemajuan pemuda di Kota Bandung. Kita juga mengadakan program itu untuk memberikan penghargaan reward kepada masyarakat. Barangkali itu sedikit gambaran mengenai bidang kepemudaan. Terima kasih. Billahi taufiq haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komarudin yang telah memaparkan program-program dari Dispora Kota Bandung. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dan selanjutnya pemaparan dari Bapak Dr. Haji Edwin Sejaya SEMM tentang program atau visi misi kepemudaan. Baik, saya persilakan Bapak. Ini soalnya jam rawan. Ngantuk gak? Saya ngantuk. Tadi pagi-pagi sebelum mulai kegiatan saya biasa berenang dulu ya. Jadi jam segini lumayan ya. Nah, sebelum dimulai saya berikan pantun dulu boleh? Boleh. Nah, simak baik-baik pantunnya. Ariel ngajak Ahmad Dhani pergi berburu. Cakep. Bekalnya banyak, bawa pisang keju. Cakep. Buat para pemuda Cinambo yang keren dan lucu-lucu, Cakep. Kang Edwin cuman pengen bilang I love you. I love you too. Aduh, yang bilang I love you-nya cowok nih Bang. Cowok tapi yang paling depan ya Pak ya. I love you too. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana sampurasun.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber yang hadir membersamai kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Pak Komarudin dari Dispora, lalu juga ini ada tokoh akademisi kita Dr. Rana. Hatur nuhun, ini Pak Komar, Pak Rana sudah membersamai kegiatan kita. Dan tentunya yang saya hormati para pemuda-pemudi di Kecamatan Cinambo, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh semangat untuk bersama-sama membangun negeri yang kita cintai ini, dan terutama tentunya wilayah Kecamatan Cinambo, di mana tempat kita sekarang tinggal dan berada. Baik, sebelum saya lanjutkan sedikit pemaparan tentang pemuda, siapa di sini yang merasa pemuda? Cung angkat tangan. Yang merasa pemuda, cung. Merasa boleh dong. Oh, merasa. Ya, merasa ya, boleh ya. Sah-sah saja lah. Walaupun sebetulnya ya undang-undang sudah mengatur, Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, usia pemuda itu dimulai dari rentang 16 tahun atau di atas 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Orangnya barangnya lumayan. Ya, tapi nggak apa-apa kalau merasa muda kan harus ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa saat ini sebetulnya para pemuda ini menjadi, bisa dikatakan, modal ya, bagi bangsa negara kita. Kenapa? Saya mengikuti hasil sensus tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dari kurang lebih sekitar 270 juta penduduk Indonesia, itu ternyata sekitar 190 jutanya masuk ke dalam kategori usia produktif. Apa yang dimaksud dengan usia produktif ini? Menurut para pakar statistik, pakar sosial, termasuk juga pakar ekonomi, mereka yang berusia mulai dari 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dan kalau misalnya usia produktifnya lebih banyak daripada usia tidak produktifnya, berarti kita sudah memasuki siklus yang namanya bonus demografi. Apa? Bonus demografi. Nah, yang menarik lagi, dari yang 190 juta itu, artinya 70% ya dari jumlah penduduk Indonesia, dan kita sudah masuk bonus demografi, ternyata 25%-nya, 25, sekian persen itu masuk ke dalam kategori usia milenial. Siapa yang milenial? Yang kelahirannya tahun 80 sampai dengan 96, artinya 40 tahun ke bawah. Dan sekitar 27%-nya itu mereka yang masuk ke dalam generasi Z. Generasi Z itu mereka yang lahir tahun 97 sampai dengan 2012. Ada nggak generasi Z di sini? Cung. 97 sampai 2012 kelahirannya. Ayo. Banyak. Yang milenial 80 sampai dengan 96. Ada juga. Yang semi kolonial. Semi Pak, tapi Mas semi. Kan Pak yo. Sanes 10 Pak. Semi. Saya 73 ya, ada semi kolonial gitu Pak. Nanti kesananya lagi ada angkatan kolonial, kesananya lagi ada angkatan. Ini serius Pak. Ngantuk Pak. Perhatikan teman-teman, kalau kita jumlahkan antara generasi milenial dan generasi Z ini, artinya sudah lebih dari 50%, sekitar 54%. Dan itu artinya mayoritas penduduk Indonesia diisi oleh anak-anak muda.
Apa enggak? Sama dengan Kota Bandung. Kota Bandung juga dari data yang saya peroleh sekitar 52,9%, 53%-an anak-anak muda juga. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita pahami, kita sadari. Bonus demografi ini akan menjadi berkah, menjadi sebuah keuntungan ya bagi bangsa dan negara ini jika usia produktif tadi, terlebih anak-anak mudanya adalah anak-anak muda yang berkualitas, yang unggul, yang cerdas, yang kompetitif, yang berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah. Mereka juga rajin, mereka juga penuh semangat, mereka juga tidak pantang menyerah untuk melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara yang gilang gemilang di masa depan. Tapi sebaliknya, kalau usia produktif tadi, terlebih anak-anak mudanya, ini adalah anak-anak muda yang bermasalah, malas, tidak memiliki keahlian, unskill, lalu kemudian akhlaknya juga buruk, tidak punya semangat. Bisa dipastikan justru kebalikannya nih, negara kita ini menjadi negara yang buruk. Bahkan bonus demografi ini bukan menjadi berkah, tapi lebih banyak mendatangkan mudarat. Bayangkan coba ya, kan ini siklus ini terus akan terjadi dan berputar kembali lagi mungkin nanti ratusan tahun, Pak. Bayangkan nanti, sekarang kan ini diisi anak muda, 20, 30, 40 tahun lagi negara ini akan diisi oleh lebih banyak orang tua. Dan orang tuanya ini adalah orang-orang yang bermasalah semua gitu loh. Kumaha tah? Hah? Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana caranya supaya bonus demografi ini termasuk modal anak-anak muda yang kita miliki saat ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Atau minimal saja kita bicara dalam skup kedaerahan di Kota Bandung aja. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komarudin, ada beberapa program-program ya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan oleh anak-anak muda, khususnya yang ada di Kota Bandung. Nah, secara khusus dalam kesempatan kali ini, sesuai dengan tema kita bicara tentang visi misi pemuda, ya tentu ada sesuatu yang harus kita raih ya. Goalsnya Indonesia ini kan kita ingin meraih Indonesia emas tahun 2045 tuh. 2045 artinya pas 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sudah mendapat masa keemasan ya. Nah, saya mau tanya dulu nih ke adik-adik ya, ke teman-teman nih yang anak-anak muda. Menurut teman-teman, Indonesia saat ini sudah on the track nggak menuju masa keemasan? Atau menurut adik-adik, Indonesia saat ini bisa dikategorikan negara yang sukses atau kurang sukses, atau malah mungkin keluar dari jalur nih, dari program-program pembangunan? Ayo, Indonesia sekarang, atau sederhananya gini ya, Indonesia saat ini termasuk negara yang maju atau belum? Belum. Hah? Kenapa? Karena masih banyak pengangguran. Ya. Iya, kita apa ya? Kalau bahas ini secara komprehensif tentu perlu waktu yang panjang, ya. Dan tidak akan cukup waktunya kalau sekarang kita membahas hal tersebut. Tetapi kita bisa katakan saja bahwa belum, ya. Kita katakan saja belum. Dan memang masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan, ya. Dan saya berharap teman-teman yang ada di sini setidaknya ini bisa menjadi garda terdepan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Ya. Menarik ya.
Indonesia ini dari sisi ekonomi sebetulnya masih termasuk kategori negara yang berkembang. Jadi belum negara maju. Kita masih menengah ke bawah. Tapi lucunya ketika terjadi pandemi Covid 2019, banyak negara-negara maju kolaps, Indonesia enggak. Aneh enggak? Ajaib enggak? Ajaib enggak? Kenapa coba bisa gitu? Ya ini hasil diskusi, analisis para pakar. Ternyata teman-teman, ini yang menarik ya. Tapi ini rahasia di antara kita aja ya. Jangan bilang rahasia. Ternyata Pak Rana, dari data yang saya peroleh, yang membuat Indonesia bisa bertahan dari sisi ekonomi ketika negara maju pada kolaps, perusahaan-perusahaan raksasanya tutup gulung tikar, di Indonesia enggak. Karena 60% ekonomi Indonesia bisa bertahan ketika terjadi pandemi, itu disumbangkan justru dari sektor UKM. Sektor UKM. Artinya usaha jualan ya kecil menengah ke bawah. Dan ini autopilot. Jadi memang warganya ya, yang bisa survive, bertahan. Nah ini sekaligus menjadi satu catatan yang menarik dan sekaligus juga peluang buat teman-teman anak muda. Saya berharap nanti bisa menjadi entrepreneur ya, yang bisa mandiri dan kemudian juga bisa menghasilkan sesuatu sehingga dari sisi ekonomi saja, ini kita baru bicara faktor ekonomi ya, membuat negara ini bisa bertahan. Nah mungkin hal lainnya yang saya ingin bahas dalam hal ini terkait kepemimpinan. Saya berharap anak-anak muda nanti harus jadi pemimpin. Ya. Pemimpin itu tidak dalam arti kata yang sempit ya. Misalnya, Kang Edwin, saya kan bukan pimpinan dewan, saya bukan calon wali kota, saya bukan calon gubernur. Ini yang harus diluruskan. Perhatikan teman-teman, kita semua adalah pemimpin. Kata siapa coba? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nanti teman-teman bakal jadi pemimpin dan mungkin sekarang sudah. Ada yang jadi kepala rumah tangga, betul nggak? Pemimpin bukan? Pemimpin. Ada yang menjadi RT dan RW, pemimpin bukan? Pemimpin, ngurusin warga, baru jadi digaji. Dewan mah digaji. RT RW mah henteu, gaji na ge 1 juta. Betul nggak? Sabar, jujur, tawakal teh apa? Ada yang misalnya menjadi guru, itu pun juga pemimpin. Ibu rumah tangga pemimpin bukan? Pemimpin juga. Karena dia ngurusin rumah tangga yang dititipkan kepadanya oleh suaminya, ngurusin anak-anaknya. Kan begitu. Semua orang ada pemimpin. Terlebih-lebih ketika kita misalnya aktif dalam sebuah organisasi. Ketika kita memimpin kegiatan-kegiatan ekonomi. Apapun bentuknya, kita semua adalah pemimpin. Dan tentu untuk menjadi pemimpin, seorang pemuda harus punya modal. Paham ya? Apa sih arti pemimpin? Udah kita bahas secara sederhana, karena kalau saya jelaskan teori tentang kepemimpinan perlu kuliah 3 SKS ya. Bentuk-bentuk pemimpin itu. Orang yang memimpin untuk mencapai tujuan, itu adalah pemimpin. Dan jelas dia harus punya modal. Modalnya apa? Oh banyak. Tetapi saya sederhanakan saja. Dan luar biasanya teori ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tertarik ya, kenapa dulu ketika saya kuliah para anak, profesor saya di kampus ketika memberikan materi kuliah tentang leadership, rujukannya itu adalah sebuah buku. Bukunya bagus sekali, 8 jilid. Kalau teman-teman mau cari nanti boleh ya. Yang menyusunnya itu Muhammad Safi Antonio. Muhammad Antonio Safi atau Safi Antonio, itu seorang
pakar ekonomi asal Indonesia, ekonomi syariah khususnya. Dia membuat buku judulnya gini, Muhammad Super Leader Super Manager. Bagus bukunya, memang rada lumayan mahal ya, tapi biasanya anak muda mah gampang lah nyari cara dapat bukunya gimana gitu kan ya, pinjem aja ke Palasar gitu, cetak sendiri ya. Jangan kita ini ngajarin nggak bener nanti bukan kejujuran. Nah intinya beliau menyusun kiat-kiat menjadi pemimpin yang bersumber kepada contoh suri tauladan baginda Nabi. Dan dalam ilmu manajemen kan ini teori tentang leadership itu selalu berubah-ubah, bahkan ada ribuan sekarang teori tentang kepemimpinan. Yang terakhir sekarang itu self leadership. Nah, contoh yang paling konkret tentang self leadership ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau bisa membuat orang lain memimpin dirinya sendiri untuk mencapai tujuan. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan orang pemuda. Siap ya? 4-4-nya ini harus dimiliki loh. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah punya. Yang pertama, sidik. Benar. Artinya dia memiliki integritas. Dari sidik atau benar ini kemudian akan menghasilkan sifat yang kedua, amanah. Bisa dipercaya. Teman-teman kalau mau percaya sama seseorang, dia harus benar dulu dong. Benar nggak? Iya dong. Baru dia bisa dipercaya. Lalu kemudian setelah mendapatkan amanah, dia juga harus fatonah, cerdas. Makanya seorang pemimpin harus mau terus belajar tuh. Calon pemimpin harus mau terus belajar tuh. Kang Edwin, tapi saya nggak punya kesempatan kuliah nih. Saya nggak punya gelar seperti Kang Edwin, seperti Parana, seperti Pak Komarudin. Saya nggak punya gelar profesor, doktor, insinyur, SE, MM, MCK, SPBU, WCU, misalnya gitu kan. Saya bilang, semua orang tentu tidak memiliki kesempatan untuk sekolah yang tinggi. Tetapi bukan berarti semua orang tidak punya kesempatan untuk belajar. Rasulullah punya gelar nggak? Nggak ada. Beliau nggak punya gelar profesor, doktor, insinyur, SE, MM, MCK, SPBU, WCU, begitu ya. PPSI, IPSI gitu kan. Ya. Tapi bukan beliau tidak terdidik, dan beliau belajar. Bahkan saya bilang tidak ada manusia di muka bumi ini di era sekarang yang memiliki kesempatan belajar seperti beliau. Bayangin aja, beliau mentornya langsung malaikat Jibril. Kita mah nggak ada ya, benar kan? Jadi artinya apa? Rasulullah itu terdidik, dan beliau mau belajar. Teman-teman juga harus mau belajar. Knowledge termasuk dengan apa yang kita lakukan pada siang hari ini ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, menambah ilmu, karena ilmu itu sangat-sangat bermanfaat. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, artinya untung di dunia, untung di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Siap? Siap belajar? Baik. Terakhir, setelah kita punya sifat sidik, benar, kedua amanah, bisa dipercaya, trusted, lalu kemudian yang ketiga fatonah, cerdas karena mau belajar, keempat tablik, menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Jadi kebenaran itu jangan hanya dipegang sama diri sendiri aja. Kang Edin penting mah duit teh penting sebeh baseuh gitu kan, nggak bisa. Kebenaran itu harus disampaikan kepada yang lain. Kita ajak orang lain juga untuk sama-sama meniti jalan kebenaran, walaupun cara menyampaikannya
tentu harus dengan cara yang baik ya, jangan sampai juga menimbulkan masalah. Saya kira itu saja sebagai pembuka, karena selebihnya saya berharap kita bisa berdiskusi lebih intens. Jadi kalau tadi tanya visi misi pemuda, ya kita berharap bisa mewujudkan para pemuda yang berkarakter, para pemuda yang berkualitas, dan kita wujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 dengan memiliki 4 sifat tadi, yaitu sidik, tablik, sidik, amanah, hatanah, dan tablik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, banyak banget masukan-masukan untuk para pemuda, lebih tepatnya pemuda Cinambo ya. Dan sebelum ke narasumber berikutnya, saya mau cek dulu nih, masih semangat nggak? Masih kita cek yel-yel ya. Kalau saya bilang Dispora Kota Bandung, jawabnya gedor, gedor, gedor. Yang semangat ya, siap. Dispora Kota Bandung. Sekali lagi, Dispora Kota Bandung. Bawa tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih pemuda Cinambo ya. Dan untuk yang terakhir itu ada Bapak Dr. Rana Rudiana SS MSI yang akan memaparkan kebijakan publik leadership kepemudaan dari akademisinya. Baik, saya persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Jadi sosialisasi peningkatan kemampuan pemuda melalui leadership ya. Nah di sini mungkin agak-agak kaku ya para pemuda sekarang dengan kata sosialisasi leadership kepemudaan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mungkin baru kali ini pemerintah hadir di tengah-tengah kita yang langsung turun ke bawah. Nah ini memang saya harapkan bahwa pemerintah ini harus seperti itu. Jadi bukan lagi of the public tetapi sudah for the public. Jadi pemerintah hadir itu untuk melayani kita. Artinya kita sebagai raja. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Komar, Kang Edwin juga berbicara bahwa pemuda-pemudi adalah harapan bangsa atau agent of change. Nah, bagaimana kita membentuk para pemuda kita supaya menjadi leader? Nah, disinilah kita harus melihat dan harus diperlihatkan bahwa pemimpin kita itu mau turun ke bawah. Nah, saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Pak Komara sebagai wakil dari pemerintah dan juga Kang Edwin nih sebagai wakil rakyat yang mau turun ke bawah. Jadi tolong beri aplaus untuk beliau berdua, karena ini yang diharapkan oleh para pemuda kita. Jadi yang namanya sustainable development, pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya infrastruktur, tapi bagaimana generasi kepemimpinan ini dilanjutkan terus menerus dan diberikan warisan yang baik. Jadi bukan dalam arti bahwa infrastruktur saja dibangun tetapi kader kepemimpinan tidak diberikan atau tidak dididik secara sedini mungkin, kan seperti itu. Nah, kembali kepada leadership di sini. Banyak para pemimpin kita termasuk pimpinan daripada preman, kan seperti itu. Nah, pemuda-pemudi sekarang itu kadangkala mau memperlihatkan jati dirinya, dia menjadi ketua geng motor, ya. Terus ketua preman dan yang lain-lainnya. Itu salah? Enggak. Kenapa tidak saya sebut itu tidak salah? Karena memang warisan dari dulu itu sifatnya top down. Top down itu seperti apa? Biasanya calon pemimpin itu di drop dari atas ke bawah. Nah sekarang eranya lain. Sudah era keterbukaan. Sudah bottom up. Bagaimana para pemimpin kita itu lahir dari bawah. Nah bagaimana cara membentuknya itu semua? Nah kita bisa memilih. Apalagi sekarang di tahun politik ya Kang Edu ya. Nah kita bisa memilih, kita harus cerdas sebagai pemuda. Siapa calon pemimpin kita ke depan? Karena bedanya pemimpin dan leadership atau leader dan leadership itu sangat berbeda. Kalau leader itu ya pemimpin.
Pemimpin motor, geng motor disebut pemimpin. Tapi apakah dia bisa menjalankan fungsi manajemennya sebagai leadership? Nah, disinilah yang perlu digarisbawahi, bahwa leader-leader di kita harus menjadi leadership. Artinya bisa mempunyai kemampuan menjalankan fungsi daripada manajemen. Bagaimana dia bisa mengelola organisasi itu dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan yang dicita-citakan. Nah, kita harus berbangga karena pemerintah lewat istoranya ada yang namanya kegiatan kepemudaan. Nah, layaknya pemuda di kita ini ada 3 fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. 1, memberikan penyadaran. 2, pembinaan. 3, pendampingan. Jadi bukan disadarkan saja terus dibiarkan. Nah, kejadian-kejadian kemarin kan seperti itu. Banyak para pemuda ditangkepin, dikumpulin atau apalah caranya, hanya disadarkan saja tanpa dilakukan pembinaan, tanpa dilakukan pembimbingan. Nah, 3 hal ini yang harus difokuskan oleh pemerintah di kita. Nah, dalam hal ini bagaimana cara menjalankannya? Ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi kepemimpinan atau pemimpin kolaboratif. Artinya apa? Artinya dalam era good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik untuk zaman sekarang ini, bukan lagi pemerintah kuasa atau berkuasa sewenang-wenang, tetapi dalam tata laksana pemerintahan yang baik itu harus melibatkan beberapa unsur. Salah satunya unsur swasta masuk pemerintah, masyarakat masuk pemerintah. Masyarakat diwakili oleh siapa? Oleh komunitas, oleh pemuda. Nah, tadi disebutkan kata Pak Edwin, pemuda itu umurnya dari 16 sampai 34. Aduh, saya tidak ke bawah nih. Tetapi karena jiwa saya pemuda, WHO menurunkan nih. Kata WHO katanya, pemuda itu sampai 65, Pak Edwin. Jadi saya juga sebagai pemuda ya jiwana menurutnya seperti itu. Nah, jadi begini, bagaimana kita menciptakan seorang pemimpin? Dengan cara berkolaborasi. Nah, pemerintah lewat regulasi dan kontrolnya harus menggait para pemuda, para komunitas dengan tadi 3 cara. 1, penyadaran, 2, pembinaan, 3, pendampingan. Lewat apa? Mengeluarkan regulasi atau kebijakan. Terus kedua, kebijakan itu tentunya harus diimplementasikan. Dengan cara apa? Kontrol. Fungsi pemerintah kedua. Nah, apakah kebijakan tadi berjalan? Apakah kebijakan tadi menyentuh? Atau kebijakan tadi lepas daripada kendali? Nah, disinilah fungsi kedua. Kontrol daripada pemerintah. Jangan seolah-olah pemerintah itu mengeluarkan suatu program itu hanya menggugurkan tugas saja. Selesai kan seperti itu. Tetapi harus ada titik kontrol atau kontrol daripada pemerintah. Yang tadi 3 fungsi atau 3 yang harus dijalankan oleh pemerintah terhadap pemuda, yaitu penyadaran, pembinaan, dan pendampingan itu harus dijalankan. Kedua, ada yang namanya swasta dalam kolaborasi pentahelik ini. Nah, bagaimana pemerintah juga bisa menggait para swasta, para wirausaha untuk memberikan pembinaan terhadap pemuda. Bukan dalam arti swasta itu hanya sewenang-wenang dia berusaha di daerahnya tanpa berpikir ke sustainable development, meninggalkan warisan yang baik kepada generasi pemuda ke depan. Nah, di sini tugas pemerintah untuk menggait para swasta agar para swasta atau para pebisnis ini menjadi enabler, mempunyai nilai tambah pada daerah sekitarnya. Jadi jangan sampai begini, ada satu perusahaan di daerah Cinambo ini pekerjanya punten di luar daerah semua. Nah, sementara di sini tadi pengangguran katanya di mana-mana. Padahal itu bisa difungsikan dengan tadi penyadaran, pembinaan, dan pembimbingan. Tugas siapa itu? Tugas pemerintah. Tetapi tentunya bekerja sama dengan kita semua, yaitu kolaborasi pentahelik. Pemerintah, swasta. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan kontrol, swasta sebagai enabler, nilai tambah. Terus ketiga apa? Akademisi.
Nah, bagaimana akademisi ini bisa mengeluarkan konsep-konsep yang baik? Tentunya regulasi itu dikeluarkan harus ada kajian daripada akademisnya. Nah, kita banyak nih perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung ini. Bahkan para pemuda-pemudi yang mau sekolah, mau kuliah di Kota Bandung ini banyak sekali. Kadangkala orang Bandung mah teka bagian kan. Jadi kebanyakan orang luar yang ini. Nah, kenapa orang Bandung sendiri tidak? Nah, di situ. Nah, di sini juga tugas dari pemerintah bagaimana memberikan penyadaran, bagaimana memberikan pembimbingan agar para pemuda kita ini semangat, siap menerima tantangan. Karena tadi digarisbawahi para pemuda itu adalah agent of change, agennya perubahan. Nah, setelah akademis ada yang namanya masyarakat atau komunitas. Nah, dalam hal ini kumpulnya komunitas pemuda nih dalam kepemimpinan leadership. Nah, komunitas ini berperan sebagai akselerator. Nah, bagaimana para pemuda ini bisa memediasi masyarakat daerahnya atau para pemuda daerahnya untuk bisa mengadakan akses kepada pemerintahnya. Ya, dalam hal ini kebetulan sekarang itu Dispora yang turun ke lapangan. Tadi Dispora sudah mengajak atau menawarkan program-program yang begitu banyak, tadi pendidikan kepemimpinan dan yang lain-lain. Nah, saya tidak mengajarkan tentang kepemimpinan, karena kalau kita belajar tentang kepemimpinan, satu SKS saja sudah 50 menit. Bayangkan, berarti tidak akan cukup. Tapi secara global saja ya, secara global. Nah, jadi pemerintah sudah menawarkan program-program yang namanya program pemuda. Ada pendidikan, ada diklat dan lain-lainnya. Nah, hendaknya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Dispora, dengan wakil kita tentunya untuk memfasilitasi itu semua. Nah, artinya setelah kita duduk di sini, kita pulang bukan dalam arti selesai, tetapi bagaimana PR ke depan agar kita bisa menerima pembinaan yang tadi diprogramkan oleh Dispora. Hendaknya komunitas atau para pemuda bisa menghubungi Dispora. Dengan siapa? Dengan wakil-wakilnya yang ada di daerahan setempat. Itu tugas daripada pemerintah. Tugas masyarakatnya tadi sebagai akselerator, bagaimana menjangkaukan masyarakat dengan pemerintahnya. Karena tidak mungkin juga masyarakat berbondong-bondong datang ke Dispora minta programnya, tidak mungkin. Ada perwakilan yang namanya komunitas. Dan yang terakhir ada yang namanya media. Nah, bagaimana media ini juga digait oleh pemerintah agar sosialisasi atau program daripada Dispora ini tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakatnya. Jadi jangan sampai ada sosialisasi yang tahunya itu saja, atau orang terdekat, atau ya di luar daripada kepemudaan. Jadi saya berharap bahwa bagaimana kita membangun kerjasama yang sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademis dengan media, bersama-sama membangun kepercayaan, membangun kepemimpinan. Karena tadi teori kebenaran ya yang tadi disebutkan oleh Pak Dr. Edwin itu, teori kebenaran itu ada 3. 1 ilmu pengetahuan, 2 filsafat, dan ketiga agama. Ilmu pengetahuan harus dibuktikan secara empirik. Filsafat harus dicari kebenaran sampai tidak ada lagi pertanyaan. Nah, kalau agama itu masalah pilih. Bagaimana kepercayaan kita? Kita heterogen, banyak agama yang ada di kita, tergantung daripada kepercayaan kita. Islam, Kristen atau Nasrani, ya, Buddha, Hindu, yang lainnya, sama-sama mereka berjuang. Tetapi yang jelas, bagaimana kita bisa menjalankan kita sebagai pemimpin yang bisa menjalankan leadership, yang bisa menjalankan fungsi daripada kepemimpinan itu sendiri. Tadi sudah disebutkan syaratnya jadi pemimpin itu apa saja, sudah jelas di dalam agama, sudah jelas. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan, syarat jadi pemimpin itu sebenarnya mudah. Apa? 1, keberanian. Karena kalau tidak berani juga sulit untuk menjadi pemimpin. Nah, setelah itu mungkin ada pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari oleh kita semua. Di era digital ini, informasi apapun masuk, kita bisa dengan mudah kita belajar. Bagaimana caranya menjadi pemimpin. Yang jelas,
kerjasama secara sinergik antara pemerintah, masyarakat, media, akademisi, dan para pengusaha. Itulah faktor keberhasilan daripada kepemimpinan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya kita akan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Baik, dan acara selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Boleh saya kasih kesempatan untuk akang-akang di sini yang mau bertanya kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Boleh yang mau bertanya, angkat tangannya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Pak Sardi, kebetulan pemuda Kedaluarso. Masih berjiwa muda Pak ya? Ya, jiwanya pasti, semangat. ya? Iya. Saya mengikuti anjuran RW untuk membantu kegiatan RW 04. Terima kasih Pak. Saya kepengen usul bagaimana cara menanggulangi atau membimbing pemuda di RW 04 di Nambo ya. Banyak yang nganggur atau banyak yang masih pegang botol gitu Pak ya. Nah, kita kalau dengan keras mungkin kita jadi musuh, tapi kalau dengan lemah hati bagaimana caranya supaya kita kena hatinya ikut berpartisipasi pada membangun wilayah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Siapa yang mau menjawab? Baik. Terima kasih Pak Sardi, pemuda dari Cinambo. Kalau kami dari pemerintah tentu saja mengarahkan kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pemuda, mari ikut berkegiatan dengan program-program atau kegiatan yang ada di Dispora Kota Bandung. Sedikit demi sedikit lah. Artinya nanti juga pada saatnya, mungkin pada waktunya, kalau memang sudah ikut berkegiatan yang positif tentunya, tidak hanya di kegiatan program kegiatan Dispora, tapi Pak RW beserta jajaran barangkali bisa mengajak para pemuda tersebut untuk berkegiatan yang positif. Dan ini memang masalah di mana-mana Pak, tidak di sini saja, gitu ya. Oleh karena itu kita harus bijak selaku orang tua, terus membimbing, jangan berhenti, gitu ya. Karena ini kalau masalah khamar itu, masalah minuman itu sudah ada zaman jahiliyahnya Pak, zaman itunya. Tapi kita tidak berputus asa, tetap kita juga harus terus membina, membimbing, mengarahkan para pemuda tersebut. Dan kita juga harus ajak ngobrol baik-baik. Artinya pemuda itu bakatnya kemana, begitu ya, arahnya kemana bakatnya itu. Jadi nanti kita mudah-mudahan insya Allah kalau misalkan ngobrol dengan kita, misalkan mau pelatihan. Sekarang di kita ada program pelatihan barista, ada cukur rambut, ada fashion gitu ya. Nah, boleh ikut, silakan saja. Belum punya modal juga nggak apa-apa, kita belajar aja dulu, gitu ya. Kalau sudah punya ilmu mah gampang Pak. Bawa ilmu itu tidak berat, gitu ya. Bawa ilmu tidak berat, gitu. Jadi bisa dimanfaatkan di mana saja, begitu ya. Kami sekali lagi mengajak Pak RW, pengurus RW, pengurus RT, mari kita sama-sama, gitu ya. Kita sama-sama untuk memberikan kegiatan lah, beri kegiatan. Nanti dengan dorongan dari Pak Erwin, kalau memang di sini memerlukan kegiatan Pak Edwin, kita memerlukan kegiatan pelatihan, ayo sama-sama, begitu kan? Kita juga tidak menolak, tidak akan sesuaikan saja dengan kegiatan kita, insya Allah. Kebutuhannya apa, insya Allah kita akan programkan dengan dorongan dari Pak Edwin nih, yang wakil ketua DPRD. Mudah-mudahan insya Allah di dorongan beliau akan program-program kita akan lancar. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semua? Ini ada tambahan mungkin dari Pak. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa di program Dispora ini ada 3 kan, di pemudaan, ada penyadaran, ada pembinaan, dan pendampingan. Nah, ini yang harus benar-benar diimplementasikan, dalam arti bukan hanya disosialisasikan, tapi harus diaplikasikan.
Nah, sebenarnya kita mudah saja. Karena apa? Karena di sini ada contoh yang sangat baik yang sudah dipraktekkan dan sampai sekarang ini sudah menjadi booming di kita. Bahkan di Bandung ini banyak perguruan-perguruan yang tadinya preman menjadi jago-jago tapi di lapangan. Nah, Kang Edwin ini sebenarnya contoh yang baik. Betul Kang Edwin, karena memang saya tahu, mungkin Kang Edwin tidak tahu saya sering main kok ke Kang Edwin. Kang Edwin ini salah satu guru besar nih, Montai kalau nggak salah ya Pak, Kang ya. Nah, kebanyakannya punten, asalnya preman, tukang mararinu, abdi ge tadi nama dongkap ka bumi Kang Edwin teh sieun. Tapi ternyata setelah dilakukan penyadaran, dilakukan pembinaan dan pembimbingan, ternyata generasi muda kita bisa go internasional, bahkan bisa menjuarai beberapa kejuaraan di tingkat dunia, tingkat nasional, apalagi di kota Bandung ini. Nah, hasil daripada penyadaran, pembinaan dan pembimbingan, ada 3 prinsip nih bagaimana cara membangun kepemudaan. Prinsip pertama, principal engagement, harus mempunyai prinsip dulu bersama. Antara siapa? Antara pemimpin, keluarga, dan personalnya. Jadi kudu prinsip lah, bener teh jarek bener teh jadi pemimpin gitu kan. Bener nggak kita mau memajukan daerah, harus punya prinsip bersama dulu. Terus kedua, ada yang namanya shared motivation, saling berbagi motivasi, membagi kepercayaan. Jadi berbagi motivasi dan kepercayaan itu bukan dalam arti agus orang percaya, bukan, harus dengan implementasi, dengan aplikasinya. Jadi kalau ada anggaran dan lain-lain itu harus open, harus terbuka gitu. Seorang pemimpin itu harus cerdas kan, tadi harus kuat, harus terbuka. Jadi harus lahir dari bawah. Nah, dari bawah itu banyak pemimpin-pemimpin kita yang memang tadinya, maaf kata Bapak tadi, banyak yang minum botol, banyak yang dari preman, tapi banyak mereka yang berhasil dengan cara penyadaran, pembinaan, dan pembinaan. Dan yang terakhir ada yang namanya kapasitas project action. Bagaimana melakukan tindakan bersama antara pemimpin, yang dipimpin, dan masyarakatnya. Nah, kalau 3-tiganya itu dijalankan, insya Allah apapun harapan kita akan terlaksana. Terima kasih. Baik, sedikit tambah dari saya. Karena ini kasus ini banyak di tempat-tempat yang lain juga, anak-anak muda yang gemar minum-minuman. Biasanya salah satu penyebabnya juga di lokasi tersebut, di wilayah tersebut, ada warung-warung gelap yang menjual minuman-minuman keras secara ilegal. Minuman oplosan, betul nggak? Di RW 04 ada nggak Pak Sardi? Ada ya? Ada ya? Nah, sudah saya perkirakan. Ini nanti ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, ya. Kebetulan salah satu fungsi dewan itu kan fungsi pengawasan, controlling. Nanti kalau memang benar ada titiknya, saya akan berkoordinasi dengan Satpol PP, saya akan berkoordinasi dengan aparat kewilayahan, ya, supaya tempat tersebut ditutup. Karena jelas dia tidak memiliki izin. Apalagi ini yang dijualnya minuman oplosan. Minuman keras yang legal aja itu merusak, apalagi ini oplosan Pak. Bayangkan aja, bahannya juga nggak karu-karuan, dan itu yang dikonsumsi, efeknya pasti akan lebih merusak dibandingkan dengan yang legal. Yang legal saja juga jelas merusak. Jadi bangga Pak Sardi, nanti setelah ini mungkin kita bisa berkoordinasi, ya. Biasanya juga yang begitu-begitu ada backingnya. Biasanya begitu. Insya Allah Pak, selama kita berada di jalan kebenaran dan demi kebaikan, kita tidak perlu takut, ya. Niat kita kan untuk kebaikan. Nah, yang kedua, saya juga menawarkan, ini nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rana. Kebetulan saya memiliki aktivitas aktif di dunia olahraga. Salah satunya bela diri. Kalau ada yang suka nonton One Pride, dulu di TV One, sekarang pindah ke Antv. Kebetulan klub saya aktif di situ, dan saat ini 3 juara nasional One Pride itu murid-murid saya, kreatif saya. Alhamdulillah, ini tentu atas izin Allah. Nah, kami selama ini juga membimbing para mantan-mantan preman Pak. Bahkan kami ada kajian secara
khusus secara rutin setiap Jumat malam di Masjid Raya Baitur Rahman, perumahan Batu Nunggal Estate di Bypass. Jadi kalau Bapak nanti datang ke situ, nggak usah kaget ngelihat yang datangnya kok serem-serem, bertato, dan mereka banyak residivis yang keluar masuk penjara tadinya. Sekarang kami tampung, kami salurkan kerja sebagai anggota keamanan, ya, secara legal tentunya. Lalu kemudian kami berikan juga sentuhan-sentuhan keagamaan. Banyak di antara mereka yang tadinya bandar narkoba, pemakai, peminum, alhamdulillah sekarang sudah berubah. Nah, mungkin nanti kita bisa juga ajak anak-anak muda yang di RW 04 itu, daripada minum-minuman, lebih baik salurkan energinya kepada hal yang lebih bermanfaat. Olahraga. Kalau pengen jadi preman, nggak apa-apa, jadi preman lah di arena pertarungan. Betul nggak? Ada hadiahnya, legal juga, ada prestasinya. Dibandingkan berantem nggak karuan di jalanan. Hadiah nggak dapat, yang ada urusannya bisa ke rumah sakit atau urusan dengan polisi, kan rugi. Maka nanti Pak Sardi setelah ini kita berkoordinasi, insya Allah saya akan bantu. Itu saja, terima kasih. Baik. Bagaimana Bapak, cukup? Terima kasih atas kejujurannya ya. Sudah jujur Bapaknya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin pertanyaannya bisa untuk Bapak yang terhormat bertiga. Saya mewakili kepemudaan di wilayah setempat. Saya ingin lebih mengajak bagaimana sih Pak, atau ada nggak sih program kepemudaan, baik itu dari kedinasan Dispora ataupun dinas-dinas yang lain, untuk melihat tentang lingkungan Pak. Maaf gitu, sekarang mah alhamdulillahnya menuju Halodo gitu, Jongjon. Nah, untuk kedepannya memang sih semenjak Walungan kita lega, itu udah nggak ada banjir, bahkan banjirnya mungkin pindah. Apalagi Gede Bage, ya antara Gede Bage Cinambo itu masih banyak kan gitu ya Pak. Nah, saya ingin ada nggak sih Pak program yang semisal kayak Gober gitulah. Kalau Gober kan udah jelas tuh dari pemerintahan, tapi emang wisina pemuda gitu, Pak, diarahkan untuk mencintai lingkungan wilayah kita lah. Kita punya 2 walungan di Cinambo ini. Nah, kumaha carana gitu Pak. Mungkin sekian dari saya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum mungkin nanti ada tambahan dari Pak Komarudin ataupun Pak Rana. Ini berkaitan dengan isu lingkungan. Sebetulnya kami DPRD Kota Bandung jauh-jauh hari sudah menetapkan satu perda, ya, peraturan daerah sebagai regulasi. Perda K3 namanya, ditetapkan tahun 2010 tentang kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Warga Kota Bandung itu nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan, bahkan ada dendanya. Cuman kelihatannya sayangnya perda ini kurang tersosialisasi dengan baik. Sok teman-teman pernah dengar nggak perda K3? Pernah? Alhamdulillah kalau sudah pernah. Ada beberapa tempat yang lain yang nggak pernah dengar. Dan dampaknya apa? Mereka buang sampah sembarangan, termasuk juga buang sampahnya ke sungai. Dan hebatnya memang orang Indonesia ini terlalu kreatif ya. Yang dibuang itu bukan sekedar sampah organik misalnya, kasur-kasur atau karena meja-meja, kursi-kursi, atau rusak ya. Dan ini bisa menimbulkan banjir. Lalu pohon-pohon ditebangi ya. Lingkungan dicemari. Saya melihat ya ini ada satu persoalan yang mudah-mudahan menjadi perhatian bersama oleh kita. Tapi sebetulnya perdanya sudah ada, termasuk juga mengatur tentang punten ya, tentang rokok. Kita punya perda kawasan tanpa rokok. Jadi saya nggak menyampaikan tentang hukum merokok, karena ulama terbagi dua tuh, ada yang mengharamkan sama sekali, ada yang makruh. Saya kebetulan tidak merokok, tapi teman-teman perlu tahu dalam hukum positif kita, dengan adanya perda kawasan tanpa rokok ini, teman-teman nggak boleh merokok di ruang-ruang publik. Misalnya di mana Kang Edwin? Satu, di dalam transportasi umum, nggak boleh lagi. Yang suka merokok di dalam bus, di dalam angkot, ya.
di kereta api, itu nggak boleh. Termasuk juga di kantor, termasuk juga di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah. Makanya kalau teman-teman ke sekolah-sekolah pasti ada tulisan tuh, kawasan bebas rokok, itu pasti. Rumah sakit sudah jelas. Termasuk juga di restoran-restoran. Termasuk juga sebetulnya di acara ini juga. Teman-teman, bagi mereka yang memegang rokok ini hukumnya makruh, hati-hati loh. Makruh itu kalau Anda merokok untuk diri sendiri. Tapi kalau Anda merokok di depan orang yang tidak merokok, itu zolim namanya, haram hukumnya. Jadi bagi yang masih merokok, tolong rokoknya dimatikan dulu ya, supaya tidak mengganggu rekan-rekannya yang tidak merokok. Mangga di pareman heula rokokna. Di pareman heula rokokna. Ya, alhamdulillah. Pemuda, saya mau berikan sesuatu rumus buat pemuda ya. Ingin jadi pemuda yang baik nggak? Satu, sebelum kita bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan lakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Itu prinsipnya. Jadi sebelum kita bisa membantu orang lain, jangan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dimulai dari hal apa? Hal yang kecil aja. Jadi buat apa kita sekarang hari ini berbicara tentang isu yang lebih besar, kepemimpinan, bla 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 dan sebagainya. Ketika saya melihat, wah ini kelihatannya masih ada hal-hal yang perlu diluruskan nih. Gak boleh deh merokok di depan orang yang tidak merokok. Karena dari sisi agama juga dilarang. Dan yang kedua, kita punya aturan Perda K3 nih. Dan kemudian Perda kawasan tanpa rokok. Dendanya gede loh, 500.000, 1 juta, 1,5 juta, tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan. Kan sayang kan, daripada saya memberitahu begini karena rasa sayang, daripada didenda 500.000 ya, di depan Kang Edwin kan lebih baik uangnya disimpan, bener nggak? Dibeliin aja kue sama roti ya, nanti lebih bermanfaat. Jadi ini salah satu isunya yang kita punya perda tentang lingkungan. Terus selebihnya sebetulnya teman-teman kalau aktif ya, ada yang aktif di Karang Taruna nggak? Ada ya. Kita punya program, walaupun sekarang namanya akan berganti Pak Komarudin. Dulu PIPPK, nah, itu 100 jutaan lah ya kurang lebih. Nah itu bisa dipergunakan oleh ke-RW-an ya, termasuk juga untuk program-program pemuda Karang Taruna, termasuk juga untuk isu lingkungan. Misalnya pemuda di RW 4 mau bikin kegiatan penanaman pohon, itu bisa menggunakan anggaran tersebut dari program PIPPK itu. Kebetulan kami Dewan yang menetapkannya. Sekarang namanya sudah berganti, namanya menjadi program apa begitu, dan nilainya memang tidak 100 juta lagi karena dalam masa transisi pemerintah Kota Bandung berakhir kan per September sekarang ini. Bahkan hari ini mau ada sertijab dari PLH kepada pejabat sementara, saya juga dapat undangannya. Nah, dengan program yang ada itu pergunakan dulu. Nanti selebihnya kalau memang membutuhkan support yang lebih besar, mangga. Alhamdulillah saya saat ini masih menjadi pimpinan DPRD Kota Bandung sampai nanti insya Allah tanggal 5 Agustus 2024. Sok nanti babarengan ya, pemuda Cinambo mau bikin program apa yang berkaitan dengan isu lingkungan, nanti kita support bersama-sama. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Baik, ada yang mau ditambahkan Bapak? Silahkan. Terima kasih. Tambahan dari Kang Edwin ya. Jadi untuk sebetulnya ini pelatihan atau kegiatan-kegiatan tematik. Jadi kita sebetulnya Kang Edwin bisa menyesuaikan sih, sesuai tema yang dibutuhkan gitu. Insya Allah akan nanti saya sampaikan ke Pak Kadis selaku pemegang kebijakannya dan jadi catatan, dan juga insya Allah kita akan koordinasi dengan DLHK yang bidangnya gitu ya, bidangnya betul itu lingkungan hidup ada di DLHK. Insya Allah akan kita koordinasikan, kita akan lobby, kita akan koordinasi apa bentuk programnya apalah untuk pemuda RW 4 ini. Di kelurahan apa ini Pak? Di Sarantan Wetan. Ya, itu mungkin tambahannya. Insya Allah akan kita sampaikan. Sedikit menambahkan. Jadi begini. Nah, di sini harus ada kreativitas pemuda ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau memang pada zaman dahulu itu sifatnya top down, tapi sekarang sudah mulai bottom up dari bawah. Nah, maksudnya dari bawah ini juga
para pemuda-pemudi kita itu harus kreatif. Jadi bagaimana membuat satu komunitas. Nah, saya sering menemui di tiap-tiap wilayah itu ada yang namanya PPLING, Pemuda Peduli Lingkungan. Nah, silakan buat komunitas yang namanya Pemuda Peduli Lingkungan. Terus nanti daftarkan ke Dispora. Nah, dari segi kepemudaan nanti dibina, disadarkan, dibina dan yang lainnya. Nah, selebihnya nanti tentang lingkungannya tadi bahwa Dispora berkolaborasi dengan BPLH, ya, BPLH yang menangani lingkungan itu sendiri. Nah, biasa yang dilakukan oleh dinas itu seperti itu. Jadi diawali juga kreativitas si pemudanya itu sendiri membentuk komunitas, ya. Jadi jangan sampai kita itu mau menjadi pemuda yang hanya mau disuapi saja, tapi kita mempunyai kreativitas yang tinggi, membuat komunitas yang namanya Pemuda Peduli Lingkungan. Baru setelah itu kita menjalankan program bebarengan dengan dinas, ya, seperti itu. Itu yang sudah berlangsung di tiap-tiap wilayah. Nah, hendaknya itu bisa diikuti oleh pemuda Cinambo. Ya, sekian, terima kasih. Baik, dari depan tadi sudah ada yang bertanya, di tribun samping sudah, sekarang saya mau melipir ke tribun belakang. Oke, baik Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari RW 4, nama saya Muhammad Soleh. Untuk masalah dari olahraga Pak, saya kebenaran dari pengurus KC, dari kickboxing. Bos, saya meminta dukungan untuk kepelatihan dari 04. Untuk tempat kami udah siapkan dan kami lagi mencari sponsor Pak. Apa Pak Haji Edwin bisa mendukung untuk mencari sponsornya Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, langsung saya jawab ya karena ditujukan nama saya. Ya, saat ini selain yang tadi saya ceritakan ya, saya sebagai pendiri sekaligus juga ketua Bandung Fighting Club BFC ya, Bandung Fighting Club BFC yang aktif dalam berbagai event kejuaraan bela diri. Mungkin sudah dengar BFC kan, pasti tahu. Saya juga saat ini menjadi ketua Pemprov WUSU Jawa Barat sudah 3 periode. Jadi ketua umum masyarakat pencak silat Indonesia. Tahun 2017 kami bawa rombongan tampil di markas besar UNESCO di Prancis untuk menetapkan agar pencak silat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda asal Indonesia. Saya juga aktif di Brazilian Jiu-Jitsu. Atlet-atlet kami sering dikirim ke berbagai event di dalam maupun luar negeri untuk mengikuti event-event seperti itu. Jadi termasuk juga kickboxing. Karena banyak atlet kami juga mengikuti kejuaraan kickboxing. Ada yang menjadi juara-juara nasional bahkan di kickboxing ini, baik yang di amatirnya ataupun profesionalnya. Kalau misalnya tadi permintaannya mohon disupport, mangga nanti kita lihat apa yang perlu dibantu ya. Apakah dari sisi perlengkapannya, peralatannya. Tapi saya ingin ini untuk milik warga, tidak untuk milik salah satu perguruan atau organisasi bela diri ya. Jadi saya bantu supaya ini nanti menjadi inventaris warga, khususnya warga RW 04. Mangga siapa yang mau melatih di itu silakan. Kalau misalnya ada dari bos yang melatih, bagus. Tapi perlengkapannya atau yang saya supportnya itu untuk menjadi milik warga, paham ya? Supaya dimiliki oleh warga semua. Nanti kalau misalnya ada atlet-atlet yang berprestasi ya untuk level yang lebih tinggi, ya insya Allah kita akan lihat apakah bisa diikut sertakan ya atau bagaimana. Yang pasti menjadi atlet itu tidak mudah, perlu perjuangan dan kerja keras. Atletnya harus disiplin hidupnya. Tapi setidaknya walaupun nanti teman-teman tidak jadi atlet, minimal dengan rajin berolahraga itu akan membangun karakter hidup sehat ya, karakter sportif gitu ya, dan tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan diri sendiri apalagi merugikan orang lain.
Saya kira itu. Nanti kita lihat apa yang bisa saya bantu untuk warga di lingkungan RW 04. Baik, terima kasih kepada 3 orang yang sudah bertanya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Oke, masih semangat ya? Yel-yel lagi dong. Gak lupa kan? Dispora Kota Bandung. Kurang semangat. Sekali lagi, Dispora Kota Bandung. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di akhir acara ini mungkin Bapak saya minta untuk closing statementnya dari masing-masing narasumber. Boleh dari Bapak Komarudin terlebih dahulu, dipersilakan. Terima kasih adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, atas pertemuan hari ini. Program kami bisa disambut barangkali begitu ya, bisa 2 arah lah, jadi two-way traffic. Jadi tidak hanya kami saja atau rekan-rekan saja atau adik-adik sekalian, insya Allah kalau memang program kita sejalan, terus ada keinginan yang kuat dari rekan-rekan adik-adik pemuda di RW 4 ini, insya Allah segala satunya akan kita fasilitasi, akan kita jalankan, karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami. Itu saja, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Bapak Komarudin. Yang kedua, mohon izin Bapak. Baik, sebelum closing statement nanti saya mohon ke panitia agar para peserta ini ada datanya ya, supaya nanti setelah kegiatan ini silaturahmi kita bisa terus berlanjut ya. Insya Allah ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi kita bisa agendakan juga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebagai closing statement, saya mau menyampaikan satu hal saja. Hidup ini hanya sekali, maka buatlah harus berarti ya. Masa muda tidak selamanya, dan kita harus memanfaatkan waktu yang disediakan oleh Tuhan, oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah manusia yang penuh manfaat kepada manusia lainnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Saya tutup dengan pantun, boleh ya? Diawali dengan pantun, ditutup dengan pantun. Luna Maya berantem sama Dewi Persik. Cakep. Ditonton banyak orang sampai melongo. Cakep. Kalau ingin lihat orang yang asik-asik, Cakep. tuh adanya di RW 04 Sinambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin. Selanjutnya silakan Bapak Rana. Terima kasih. Nah, untuk pemuda nih, saking menghargainya pemuda, founding father kita Presiden Soekarno pernah mengatakan, berikan 1000 orang tua akan kuangkat Semeru, tapi berikan 10 pemuda akan kuguncang dunia. Jadi pemuda adalah segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dan untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Oke, baik, mungkin sebelum berpamitan Bapak izin untuk foto bersama dulu. Boleh teman-teman di atas? Nah, Bapaknya di atas stage, teman-teman di sini ngadepnya ke sana ya. Baik, dipersilahkan. Sok mangga Kang. Nah, mungkin yang kedua agak membungkuk ya, dan yang di bawah duduk biar kelihatan semuanya. Mangga dipersilahkan. Oke, lebih rapat. Neng, boleh di depan, Neng. Jongkok lagi, Neng, di depan, Neng. Boleh yang di belakang, di depan duduk lagi biar semuanya kelihatan. Nah, Ibu mohon izin boleh di depan. Nah, boleh lebih merapat lagi. Abi ngiringan ah. So, masuk semuanya Om? Masuk. Siap. Gimana gayanya gimana? Tangannya mengepal, baik. 1, 2, 3. Dispora. Ya.
nanti ya. Siap. Sudah? Sekali lagi gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Sekarang kita yel-yel. Siap. Diaspora Kota Bandung. Sekali lagi. Diaspora Kota Bandung. Yeay, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih para pemuda Cinambo. Terima kasih juga untuk Tepas Cafe yang sudah menyediakan tempat untuk kita bersosialisasi pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tim panitia. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komarudin selaku Kabid Pembudayaan Olahraga. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya selaku pimpinan dari DPRD Kota Bandung.